Kembali lagi bersama saya, Widya Oktarina. Di video kali ini, kita akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang penuh makna, yaitu rumah kelahiran Bung Hatta yang berada di Kota Bukit Tinggi. Rumah ini bukan hanya sekedar tempat biasa, melainkan menjadi saksi bisu perjuangan salah seorang proklamator kita, yaitu Bung Hatta. Yuk kita telusuri bersama kisah inspiratif serta nilai perjuangan yang ada di tempat ini. Rumah kelahiran Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator Indonesia. Rumah ini terletak di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup seorang pemimpin besar yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Memiliki nilai sejarah yang tinggi, rumah ini sudah menjadi destinasi wisata maupun kunjungan museum bagi masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Maka dari itu, mari kita lihat lebih dekat warisan sejarah yang ada di dalamnya. Bagian depan rumah Bung Hatta setelah pintu depan dibuka, terdapat ruang tamu yang juga menjadi tempat Bung Hatta belajar. Di ruangan ini, Bung Hatta sering duduk untuk membaca dan menimba ilmu sejak usia dini. Di sini, kita bisa melihat meja dan kursi kayu sederhana, saksi bisu dari ketekunan Bung Hatta dalam belajar. Ruangan ini mencerminkan semangat beliau untuk mengejar ilmu, yang kelak menjadi bekal dalam perjuangannya membela kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, terdapat kamar-kamar yang ditempati oleh paman-paman Bung Hatta. Paman-paman beliau turut berperan dalam mendidik dan memberikan nasihat kepada Bung Hatta sejak kecil. Kamar-kamar ini sederhana dengan tempat tidur dan barang-barang pribadi, menunjukkan kehidupan keluarga besar yang hidup berdampingan dan saling mendukung satu sama lain dalam suasana yang hangat. Beralih dari kamar paman Bung Hatta, kita menuju kamar Bung Hatta. Di kamar inilah Bung Hatta dilahirkan dan dibesarkan. Kamar ini mempertahankan suasana aslinya dengan tempat tidur kayu dan beberapa perabot sederhana. Selain itu, rumah ini juga memiliki dapur, tempat keluarga Bung Hatta menyiapkan makanan sehari-hari. Di sini terdapat peralatan masak tradisional yang memperlihatkan kesederhanaan hidup mereka. Dapur ini menjadi tempat berkumpul keluarga, memperlihatkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kenalin Kak, aku Widya dari SKK Ganto UNP. Boleh kenalin nama Kakak siapa? Oke, saya Vini. Di sini saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Saya ditugaskan sebagai edukator museum. Sini aku nanya Kak, bagaimana sih sejarah dari kelahiran rumah Bung Hatta ini? Nah, sejarah berdirinya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sendiri itu sebenarnya Bung Hatta itu memang lahirnya di rumah ini pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Nah, sejak kapan sih berdirinya museum ini jadi museum? Itu pada tahun 1994. Diresmikannya itu dalam 1 tahun pembangunan dan diresmikannya pada tanggal 12 Agustus ketika ulang tahunnya Bung Hatta. Berarti rumah ini juga kayak sempat dijual gitu juga ya Kak? Iya, rumah ini pernah dijual sama orang kaya sini namanya Haji Sabar. Nah, sama pemerintah dibeli lagi dan dijadikan museum. Dan dari tahun 1995 sampai sekarang itu adalah kepemilikan Pemda Bukit Tinggi. Gimana sih Kak cara melestarikan rumah ini sehingga menjadi situs sejarah? Nah, cara melestarikannya itu sendiri sih contohnya dengan rumah ini sendiri kan di bawah naungan Pemda ya. Nah, karena di bawah naungan Pemda itu sendiri, rumah ini dijadikan sebagai objek wisata. Setiap pengunjung mulai dari mancanegara sampai yang lokal pun ke sini umumnya untuk mengenang siapa sih Bung Hatta ini sendiri. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak kayak peninggalan sejarah yang ada di rumah ini? Nah, peninggalan sejarah di rumah ini sebenarnya itu ada 35% koleksi-koleksi di sini asli. Cuman ada satu hal yang sangat asli menurut saya, itu adalah sumur lama. Sumur lama ini letaknya di kamar Paman Idris. Itu ada kamar di depan letaknya di rumah Bung Hatta. Itu ada di sebelah kanan kalau kita baru masuk. Nah, di dalam kamar itu ada yang namanya sumur tua atau sumur lama, umurnya udah lebih dari 160 tahun dan airnya masih ada sampai sekarang. Jadi itulah kenapa si sumur ini dalam kamar.
Karena awalnya sumurnya di belakang. Karena pembangunan ulang rumah ini kembali, dimundurkan pembangunannya 10 meter. Karena itu. Jadi itu sih yang paling asli. Oh, berarti untuk yang aslinya tuh ada sumur itu ya Kak? Iya, juga ada jam dinding, terus ada beberapa koleksi lainnya. Terus kalau untuk tantangan Kak, apa sih Kak tantangan dalam yang dihadapi untuk upaya menjaga kelestarian dari rumah Bung Hatta ini? Kalau untuk tantangannya sendiri sih seperti kita harus lebih intens lagi menjelaskan siapa itu Bung Hatta itu kepada generasi muda. Contohnya aja ya kayak anak SD, anak-anak sekolah itu untuk mempelajari gimana sih Bung Hatta ini sendiri, untuk menanamkan itu sendiri kepada anak-anak sekolah ya. Nah, karena itu kami juga mengadakan kayak event-event sama anak-anak sekolah. Kita ada lomba-lomba buat anak-anak sekolah juga. Berarti kayak upaya pelestariannya tuh kayak mengadakan event atau edukasi juga buat Anak-anak sekolah yang ada ke sini. Berada di tepi jalan besar, tepatnya di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Hatta, akrab dipanggil oleh teman seperjuangannya dengan sapaan Bung Hatta, merupakan tokoh proklamator Indonesia. Tidak hanya itu, Bung Hatta juga seorang negarawan, organisatoris, konseptor, aktivis partai politik, pelopor koperasi, ekonom, dan wakil presiden pertama Indonesia yang berperan banyak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah kelahiran Bung Hatta ini adalah warisan sejarah yang sangat berharga. Setiap sudutnya menyimpan kenangan dan nilai-nilai yang bisa kita teladani. Dengan mengunjungi tempat ini, kita dapat lebih memahami kesederhanaan, ketekunan, dan semangat perjuangan Bung Hatta dalam membela bangsa dan negara. Semoga pengalaman di rumah kelahiran Bung Hatta ini memberi inspirasi dan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Oke Pak, sebelumnya kenalin, aku Widya, aku dari SKK Ganto UNT. Boleh kenalin nama bapaknya siapa? Oh, nama kita Aldi. Aldi, dengan Bapak Aldi. Di sini aku mau nanya nih Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta ini? Rumah kelahiran Bung Hatta ini kan merupakan sejarah gitu. Jadi sejarah kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Jadi setiap kita mengunjungi rumah Bung Hatta ini, kita seolah-olah teringat kepada sejarah lagi bagaimana perjuangan Bapak Bung Hatta dalam memperjuangkan Indonesia ini sehingga kita terjadi kemerdekaan, dan juga dengan adanya rumah Bung Hatta ini sejarah tidak terlupakan gitu. Oke, berarti untuk mengenang kembali ya Pak tentang perjuangan yang Bung Hatta dari masa penjajahan sampai mungkin kemerdekaan Indonesia juga. Betul. Terus kalau kesan dan pesan Bapak apa sih Pak setelah mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta ini? Kesan dan pesannya kayak gini aja lah. Mudah-mudahan sejarah tidak dilupakan lah, karena sejarah itu sangatlah penting, karena tidak akan ada masa depan kalau tidak belajar dari sejarah gitu. Jadi dengan adanya rumah Bung Hatta, kita bisa belajar sejarah yang banyak di rumah Bung Hatta ini, sehingga sejarah tidak terlupakan sampai kapanpun, karena sejarah kemerdekaan itu tergantung kepada bagaimana sejarah dilestarikan gitu. Oke, berarti sejarah ini sangat penting juga menurut Bapak, menurut kita juga semuanya, karena sejarah ini perlu dilestarikan untuk generasi muda sekarang juga khususnya, Pak. Oh iya Kak, di sini kan ada beberapa tokoh terus juga petinggi-petinggi nih yang udah mengunjungi rumah ini. Kalau boleh tahu siapa aja sih Kak tokoh-tokoh yang udah pernah mengunjungi tempat ini? Jadi tokoh-tokoh yang udah pernah kesini itu umumnya banyak sekali ya. Jadi di sini kita bisa lihat juga itu ada mantan presiden kita, ada Bapak Joko Widodo, juga ada wakilnya beliau, terus juga ada Lemhanas RI juga, dan ada ketiga putrinya Bung Hatta. Itu ada Ibu Mutia Hatta, ada Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Jadi mereka umumnya setiap tahun selalu kesini pada saat ulang tahunnya Bung Hatta. Ini adalah ketiga putrinya Bung Hatta. Nah, dan masih banyak lainnya kunjungan-kunjungan dari para pengunjung yang datang ke sini. Oke, berarti cukup banyak juga ya Kak tokoh-tokoh dan petinggi-petinggi yang udah mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta. Iya.
Oke Kak, sebelumnya kenalin Kak, aku Widya dari SKK Ganto WNP. Boleh kenalin nama kakaknya siapa? Oh, nama kakak Tami dari Pasaman. Oh, Kak Tami dari Pasaman. Oke, mungkin aku mau nanya nih Kak, apa sih kesan dan pesan kakak setelah mengunjungi tempat ini? Kalau kesannya cukup cukup bisa mengenalkan sejarah lagi kepada pengunjung atau mungkin yang anak-anak sekolah yang bisa mengetahui sejarah lagi. Kalau pesannya untuk dipromosikan lagi, soalnya masih banyak yang nggak tahu ini. Soalnya teman-teman kakak juga pas diposting kan tadi ke sini nggak tahu, oh di mana itu. Jadi kalau menurut kakak untuk mengenalkan ini lagi, bisa mungkin media promosi atau apa mungkin yang kali kan bersejarah tempatnya untuk mengenalkan ke mungkin anak-anak generasi penerus ini loh peninggalan atau museum dari pahlawan kita gitu. Itu sih menurut kakak. Berarti menurut pesan dan kesan dari kakak ini tuh perlu Iya, untuk dilestarikan. pesannya aja. Kalau kesannya udah bagus sih, masih seperti dulu. Kalau harapan kakak nih untuk rumah kelahiran Bung Hatta ini ke depannya gimana nih Kak? Tetap bisa jaga bersama ya. Untuk ini kan warisan ini. Nah, nanti anak cucu kita harus tahu ini loh rumah atau museum Bung Hatta yang harus ya ditahu lah untuk kedepannya, untuk masa depan anak cucu nanti harus tahu ini bersejarah gitu. Oke, berarti harus diketahui oleh banyak orang agar dapat tetap dilestarikan juga ya Soalnya Kak? masih banyak yang nggak tahu. Oke. Berarti harus tetap dilestarikan untuk anak cucu, terus juga untuk generasi kedepannya ya Kak? Soalnya dari walaupun tempatnya nggak besar kan, tapi kalau menurut kakak pribadi, kakak saja mengajak anak kakak sendiri dari sejak dini kan, berminat untuk ngajaknya ini loh nak, dikenalkan sama anak kan, biar dia tahu gitu. Itu Biar sih. tahu sedari kecil juga ya Kak tentang Bung Hatta. Oke Kak, mungkin itu aja wawancara aku sama Kakak. Makasih atas waktunya ya Kak. Di bagian belakang rumah terdapat halaman yang luas dan asri. Halaman ini adalah tempat Bung Hatta kecil bermain dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Halaman ini menggambarkan suasana alami yang turut membentuk jiwa Bung Hatta yang mencintai alam dan kesederhanaan. Begitu banyak yang dapat dipelajari dari rumah ini. Bukan hanya tentang sejarah Bung Hatta, tetapi juga nilai sejarah, nilai perjuangan, nilai kesederhanaan, dan semangat belajar yang tinggi. Kunjungi dan pelajari lebih banyak tentang sejarah Indonesia melalui rumah kelahiran Bung Hatta. Semoga dengan kunjungan kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan sejarah selanjutnya Sobat Ganto. Saya, Widya Oktarina beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.